Hey guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, berjumpa lagi bersama Michelle dan Saina yang menemani para remaja dalam menyampaikan kata hatinya. Asik, mantap banget dah. Oke, karena seperti pembukaannya gitu ya, menyampaikan kata hatinya gitu. Nah, hari ini nih kita mau story time lagi gitu. Kita mau mendengarkan salah satu, membacakan cerita salah satu pendengar kita nih yang sudah menyampaikan kata hatinya gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi gitu ya, pastinya udah pada nggak sabar nih pendengar-pendengar kita untuk sama-sama mendengar ceritanya tuh kayak apa sih gitu kan, seseru apa sih ceritanya gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Untuk Saina boleh dimulai sesi cerita pada hari ini. Oke, jadi aku mau spill pengalaman aku ini lebih ke arah percintaan sih ya. Di tahun 2018 sampai 2020, aku pernah menjalin hubungan sama salah satu cowok, kita sebut aja cowok A. Yang dimana di dalam hubungan itu selalu ada fase yang tidak baik-baik aja, bahkan sampai dia hampir cheating. Dia suka nyuruh aku tidur lebih dulu, biar dia bisa chatan atau call sama cewek ini. Dulu, aku paling gak bisa kalau ditinggal. Aku takut merasa kesepian karena udah biasa sama dia. Pokoknya bener-bener struggle sampai parah banget. Semakin kesini, aku semakin sadar bahwa ini tuh hubungan toksik, karena aku cemburuan yang berlebihan pada saat itu. Akhirnya ada satu momen di mana aku sama cowok ini gak chatan 3 hari, karena sebelumnya dia DM-DM-an sama cewek yang aku bahkan gak tahu itu siapa. Setelah 3 hari itu, aku putus. Dan pada saat putus pun, aku bener-bener gak nangis. Nggak tahu kenapa, mungkin karena udah capek ya. Setelah putus berbulan-bulan, aku bener-bener udah nggak ada rasa sama dia. Aku mau cerita dikit yang akan nyambung sama cerita setelahnya. Waktu aku kelas 7, di tahun 2015 atau 2016, aku pernah suka sama satu cowok, kita sebut aja cowok B. Aku kenal dia karena temen aku suka sama adiknya si cowok B ini, yang dimana adiknya cowok B ini seangkatan sama aku. Ya udah, awalnya aku cuma suka biasa. Kadang ngeliatin dia lewat lobi sekolah setiap pagi. Sampai pada waktu itu, sekolah aku jalan-jalanlah ke Bandung. Dan ternyata aku satu bis sama cowok ini. Aku bener-bener seneng banget. Terus pas di Bandung, temen aku mau kasih gelang ke cowok B untuk dititipin ke adiknya. Tapi aku ikutan beli juga karena aku mau ngasih ke cowok B. Ya gimana ya, kalau ada kesempatan buat deketin kenapa enggak? Akhirnya aku ketahuan kalau aku suka sama cowok B. Dan si cowok B ini kaget karena ternyata ada yang suka sama dia. Setelah kejadian aku kasih gelang ke cowok B pas di Bandung, aku dan cowok B chatan lewat Facebook. Dulu masih zamannya Facebook banget. Dan di Facebook itu, respon dia bener-bener baik banget. Dia mau ngapain aja tuh ngabarin aku. Padahal aku cuman adik kelasnya dia. Tapi setelah itu, ada satu kejadian yang dimana aku berantem sama temen aku yang suka sama adiknya cowok B sampai berbulan-bulan. Karena ada salah paham. Dan setelah baikan, ternyata temen aku ini ikutan suka sama si cowok B. Di situ aku sedih banget. Cuman ya gimana? Karena aku anaknya polos banget dulu ya. Akhirnya aku bilang ke teman aku ini kalau aku udah gak suka sama si cowok B. Padahal mah masih suka. Setelah kejadian itu ya lost contact sama si cowok B. Nah, di awal Agustus 2021, tiba-tiba ada satu cowok yang DM aku. Aku kaget, ternyata yang DM aku ini si cowok B. Iya, yang aku ceritain tadi. Tiba-tiba cowok B ini DM aku. Dia nanya kabar, kuliah di mana, biasalah basa-basi. Terus dia cerita ke aku, katanya dia nyariin kontak aku dari pas dia lulus SMP. Saat dia DM aku, posisinya dia udah kuliah semester 3 dan aku masih semester 1. Aku kaget dong. Aku sempat mikir juga, kalau dia cari kontak aku, kenapa dia nggak nanya ke temen-temennya aja? Ternyata alasan dia nggak mau nanya ke temen-temennya itu karena takut aku dideketin sama temen-temennya. Gak lama aku sama dia PDKT, di bulan Agustus akhir aku jadian sama dia.
Aku bilang dari awal ke dia, kalau cuma mau main-main, ya aku nggak mau. Tapi dia bilang mau serius. Akhirnya kita sama-sama jalanin. Karena aku punya masa lalu yang kurang enak, aku masih agak trust issues sama omongan cowok nih, maaf banget. Meskipun aku tahu gak semua cowok itu sama. Jadi ya udah jalanin hubungan sambil aku serahin ke Tuhan, dan amit-amit suatu saat nanti berpisah, berarti memang bukan jalannya Tuhan. Pas udah pacaran, dia cerita ke aku, ternyata pas setelah aku kasih gelang ke dia di Bandung, dia mulai suka juga sama aku. Sekarang aku sama dia udah 10 bulan. Dan bener-bener baik banget sama aku. Dia bener-bener 180 derajat beda banget sama masa lalu aku. Bukan bermaksud gimana-gimana ya, tapi kita akan ditreat dengan baik kalau kita ketemu dengan orang yang tepat dan merasa bersyukur dengan hubungannya. Dan juga aku bener-bener bersyukur banget bisa sama dia karena dia itu tulus banget, setia banget, penyayang banget. Ya pokoknya keren deh. Gak akan ada habisnya kalau kita terus-terusan mencari kelebihan yang gak ada di pasangan kita dengan mencari kelebihan di orang lain. Cukup menerima kekurangan satu sama lain, saling melengkapi, percaya satu sama lain, dan bersyukur sama apa yang kita miliki sekarang, itu udah cukup. Untuk siapapun yang mungkin sekarang lagi ada di fase hubungan yang bisa dikatakan gak selalu baik-baik aja, dan kalau merugikan satu sama lain, better stop. Karena kita akan menemukan seseorang yang tepat di waktu yang tepat. Tetapi, ambil sisi positifnya. Dari setiap situasi yang kita lagi rasain atau pernah kita rasain, jangan disesali. Cukup dijadikan pelajaran untuk bisa lebih baik di kemudian hari. Untuk si cowok B yang dimaksud, kalau kamu dengerin ini, halo, thank you for being here with me ya. Terima kasih untuk selalu bisa menerima kekurangan aku, dan selalu bisa mengerti keadaan aku. Oh, ini cerita lucu banget. Aduh, ya aku sendiri. Aku jadi pengen punya pacar deh. Langsung dah Shell cari, sekarang pacarin. Lucu banget ya sih, kayak emang itu awalnya... bener-bener. Iya, kamu dulu. Ya. Emang awalnya agak ini ya, jatuh bangun gitu ya pas kita baca gitu kan. Terus kayak aduh agak sedih gitu ya awalnya, tapi akhir-akhirnya tuh jadi bahagia gitu kan. Dan rencana Tuhan tuh emang indah banget ya. Bener banget. Akhirnya dia bisa bahagia dengan orang yang baru gitu. Emang bener sih, kalau misalnya kita nggak mau melepaskan orang yang tidak baik, gimana Tuhan mau mempertemukan kita dengan yang paling baik, ya nggak sih? Untung aja waktu itu dia ini ya, kan yang cerita ini dia bilang kalau awalnya tuh dia nggak bisa banget ya kalau ditinggal, dia takut merasa kesepian karena udah ibarat kata udah bergantung kali ya, udah bergantung sama si cowok A ini. Tapi pada akhirnya mereka putus, terus dia dipertemukan sama cowok B yang jauh lebih baik. Ini nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan cowok A ya, cuman maksudnya teman kita dan maksudnya aku dan maksudnya Michelle nih, si cowok A ini mungkin memang bukan orang yang tepat untuk teman kita ini, dan teman kita ini juga bukan orang yang tepat gitu, karena kan kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat kan di waktu yang tepat. Jadi ya. Iya benar banget. Nah, mungkin ada cowok lain kan atau cowok lain yang lebih tepat untuk si cowok A atau teman kita ini, dan ternyata sudah terbukti kan. Iya. Dan tau gak sih yang paling keren dari teman kita ini adalah pas dia ngomong, dia tuh semakin sadar gitu kalau hubungannya tuh makin toksik gitu kan, karena dia juga dia mengakui gitu kalau misalkan pada saat itu dia tuh cemburuan yang berlebihan banget gitu kan. Dan kayak ada satu titik di mana aku ngerasa dia ini jadi kayak sadar self-worth-nya dia, karena dia ngomong kalau misalkan pas putus pun dia juga nggak nangis gitu kan, nggak tahu kenapa gitu ya, karena mungkin udah capek gitu kata dia. Dan menurut aku ya emang nggak semua hal harus ditangisin nggak sih, karena betul banget ya mungkin itu memang menyedihkan gitu kan ya, mungkin dia putus dari pacarnya gitu kan, itu menyedihkan buat dia gitu, tapi kayak dia menemukan makna yang tersimpan gitu loh dari putusnya hubungan itu gitu. Iya benar. Lagian juga
Apa selesaikan dulu Syah? ini kita berdua kayaknya terlalu terharu ya sama iya nih terlalu bersemangat banget. Kita banyak banget yang akhirnya kita pelajarin juga dari cerita ini gitu ya. Jadi aku lupa. Intinya adalah si teman kita ini tuh kayak apa ya, berani mengambil keputusan untuk udahlah aku udahan aja gitu, karena dia sadar gitu kan kalau hubungannya ini udah nggak baik gitu. Dan betul, ini mungkin buat teman-teman di luar sana juga, buat pendengar-pendengar kita yang mungkin sampai sekarang masih takut untuk menyudahi hubungan yang udah nggak baik gitu ya, yang udah toxic gitu ya, dengan alasan oh gue masih sayang sama dia, oh gue masih mau sama dia dan lain sebagainya, atau oh udah sayang banget nih, hubungan gue udah lama banget sama dia gitu kan. Mungkin dengan alasan itu dan nggak mau putus, nggak mau pisah, ya coba kalian refleksikan gitu kayak teman kita ini gitu kan. Dan akhirnya mungkin nanti bisa jadi sadar kalau misalkan percuma gitu kan, percuma stay di hubungan yang udah gak bisa bikin kamu tuh berkembang lagi gitu. Betul. Perumpamaannya ya percuma kita ngasih air ke tanaman yang udah mati gitu kan. Tanamannya udah mati ya udah, mau di apapun dikasih air, dikasih pupuk, mau dikenain matahari nggak bakalan tumbuh lagi gitu. Jadi harus kita harus terbuka gitu dalam melihat situasi hubungan kita gitu. Terus juga dari pengalaman temen kita ini tuh, kita tuh bener kata Michelle tadi, pokoknya kita tuh harus sadar gitu ya, kita nggak bisa mempertahankan hubungan yang udah nggak pantas lagi dipertahanin, udah nggak pantas lagi diperjuangin. Apalagi dia bilang dia ngerasa hubungan yang dia jalanin dulu itu toksik banget karena dia udah cemburuan yang berlebihan banget. Tapi di sini kita bisa lihat dia cemburuan itu karena ada sebabnya dong, kan nggak mungkin ada asap tanpa ada api kan. Nah di sini alasan dia cemburu yang sampai berlebihan itu karena si cowok A ini ngechat atau call sama cewek lain yang mana teman kita ini nggak tahu cewek itu sebenarnya siapa. Dan menurut aku kita nggak bisa nyalahin kita nggak bisa nyalahin rasa cemburu yang muncul tanpa melihat tanpa melihat sebabnya gitu loh. Kayak kita tuh harus tahu tuh kenapa kita bisa cemburu, kita cemburu karena bla 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 gitu. Nah jadi kita bener-bener, jadi kan biasa kalau dalam hubungan gitu ya, emang biasa tuh cewek lebih gampang cemburu nggak sih? Ya sebenarnya nggak selalu sih, cuman rata-rata sejauh ini yang aku dengar dari kebanyakan ya biasanya. Kebanyakan biasanya tuh cewek yang lebih gampang cemburu. Dan biasanya orang kalau denger cerita kalau misalnya ceweknya gampang cemburuan tuh suka dibilang lu mah terlalu gampang cemburu, orang mereka cuma temen gini-gini ya. Kita nggak bisa menormalisasikan nih, misalnya kita ambil contoh dari pengalaman teman kita ini aja lah, biar gampang lah. Cowok A ini chatan atau call sama cewek lain, kita nggak bisa menormalisasikan itu terus-menerus gitu loh. Kalau misalnya oke lah cuman temen ya, tapi kalau misalnya cuman temen biasa terus nggak ada hal yang penting, nggak ada hal yang perlu diomongin, kenapa lo harus chatan atau callan setiap hari gitu, tiap malam gitu ya? Emang lu nggak punya pacar apa? Itu posisinya pacar lu itu sebagai apa? Cadangan doang? Gila kali ya. Jadi kita harus sebagai perempuan gitu, kalau misalnya kita cemburu tuh wajar karena kita sayang. Tapi bener kata teman kita tadi, kalau cemburuan berlebihan itu juga udah nggak baik kan. Jadi cemburu itu nggak apa-apa, tapi tetap harus ada batasnya gitu loh. Iya. Dan daripada nggak cemburu sama sekali kan itu malah dipertanyakan gitu kan. Malah jadi tanda tanya, lu sayang nggak sih kok lu sama sekali? Sebenarnya ada ya Shell ya, kalau misalnya ada orang yang emang tipenya tuh cuek, bodo amatan gitu ya. Cuman menurut aku sih cuek-cueknya orang, sedingin-dinginnya orang pasti tetap aja nggak sih cemburu kalau ngeliat pacarnya deket sama orang lain, apalagi deket yang bener-bener deket banget gitu. Emang sih nggak langsung ditunjukin. Biasanya kan cowok-cowok yang dingin gitu kan kalau cemburu ditutup-tutup nih, kan sok cool aja gitu. Kayak kelihatannya biasa aja gitu kan. Tapi padahal mah cemburu banget. Ini kayak kalau di film-film nih ya, kalau ada mafia gitu tuh. Iya banget. Iya kan sok cool aja. Ya mukanya tetap sangar gitu. Lu bodo amat gitu, lu mau sama siapa, padahal ya di dalam hatinya wah udah panas banget itu jiwanya. Sama kayak gitu kan. Jadi maksudnya secuek-cueknya orang, nggak peduli sih, maksudnya sekul-kulnya orang gitu ya. Kalau misalkan dia udah sayang sama satu orang, pasti dia
hal apapun untuk mempertahankan orang itu gitu kan. Mungkin dengan cara yang berbeda, dengan cara yang kita tuh nggak pernah terbayangkan sama sekali gitu kan. Tapi pastilah kita dipertahankan kalau misalkan orang itu emang sayang sama kita gitu kan. Terus kayak Michelle udah bilang tadi, harus berani melepaskan orang yang emang udah nggak pantas diperjuangin lagi gitu. Kita harus percaya kalau kita melepaskan orang itu, suatu saat nanti kita akan dipertemukan lagi dengan orang yang lebih baik. Kayak pengalaman teman kita ini dipertemukan dengan cowok B yang 180 derajat, cuy, bedanya. Makanya. Gila banget sih. Itu juga menurut aku berhubungan sama moto hidup aku ya, yang you'll never know if you never try. Kayak makanya aku sering ingetin itu gitu ya di episode-episode kita gitu, karena aku ingin mendorong kamu, aku sendiri, dan pendengar-pendengar kita untuk jangan takut mencoba gitu loh. Betul. Walaupun hasilnya gagal gitu ya, nggak ada hasilnya, atau mungkin hasilnya biasa aja tuh gimana, setidaknya kita udah coba dan kita akhirnya tahu gitu kan, oh berarti gue nggak boleh kayak gini nih, karena kalau gue kayak gini ntar hasilnya malah begini gitu kan. Tapi in this case gitu ya, di ceritanya teman kita ini hasilnya malah bagus gitu kan, hasilnya bagus banget malah baik, aduh gitu kan. Keren banget ini mah. Dan kalau misalkan nih waktu itu kan diceritain katanya kalau ternyata si cowok ini juga udah suka sama teman kita pas si teman kita ini ngasih gelang kan. Nah coba kalau pada saat itu teman kita tuh malu-malu atau takut nggak ngasih gelang, nggak ngasih gelang, abis itu malah kan temen kita juga bilang kalau temennya dia suka juga kan sama si cowok B ini. Dan coba aja kalau temen kita kayak Michelle bilang tadi cuma diem-diem doang, terus kayak ya udah deh buat lu aja, dia ngalah gitu. Tapi karena dia berani gitu ya modal nekat lah, coba aja dulu. Coba aja dulu gitu, karena kita nggak ada yang tahu gitu loh, kayak apa ya, karena menurut aku hidup itu tuh kayak sebuah probabilitas gitu loh. Jadi 50-50 gitu kan. Entah kita bisa gagal, entah kita bisa sukses, bisa dapat hasil yang maksimal, dapat hasil yang kurang, atau gimana pun itu. Tapi setidaknya kita udah mencoba gitu kan. Daripada kita nggak mencoba sama sekali dan akhirnya ya kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan ya ini terbukti sih sama ceritanya teman kita ini kan, dari modal nekat dia, dari mencobanya dia, akhirnya mereka udah 10 bulan kan sekarang, dan si teman kita ini mendapat orang yang lebih baik lagi, yang lebih oke gitu kan. Dan itu kan wow banget ya, amazing banget gitu kan. Jadi ya jangan takut lah guys untuk mencoba gitu, karena siapa tahu ada keindahan di hasilnya gitu. Terus juga ini dari cerita teman kita ini, kita nih bisa belajar apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Mungkin dari pas teman kita sama si cowok A ini, dia tuh udah baik banget, terus dia sabar, setia dan lain sebagainya, tapi dia tidak mendapat balasan yang sebagaimana mestinya gitu kan. Tapi karena dia udah menabur buih-buih kebaikan gitu, butir-butir kebaikan, ya pokoknya dia udah menabur benih-benih, ya ampun, benih-benih. Dia udah menaburkan benih-benih kebaikan, kesetiaan. Akhirnya setelah dipertemukan dengan cowok B, dia menuai itu semua kan, dia di-treat dengan sangat baik, terus cowoknya juga setia, sabar dan sebagainya. Jadi ingat guys, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Emang hasilnya tuh nggak langsung muncul, tapi pasti nanti di hari-hari selanjutnya atau bulan selanjutnya, tahun selanjutnya, kita nggak tahu ya. Karena pokoknya apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak untuk kehidupan kita selanjutnya, gitu kan? Yes, bener banget gitu ya. Dan ini sih kayak pas di akhir-akhir gitu ya, tapi kita juga ngomong gitu kalau misalkan harus ambil sisi positifnya gitu dari segala situasi gitu kan, dan nggak usah disesalin, cukup dijadiin pelajaran gitu kan. Ini tuh mungkin gini, kayak kadang orang nanya gitu kan, lu nyesel nggak sih pernah pacaran sama dia gitu, atau lu nyesel nggak sih ketemu dia gitu kan. Dan jujur aja ya, dulu aku pasti pernah ngomong kayak gue nyesel banget nih waktu itu aku jadi sama dia gitu kan. Habis itu pas aku bilang kayak gitu, Michelle marah, aku kesel banget deh sama orang yang bilang kayak gitu. Padahal kan emang awalnya kita nggak tahu orang itu seperti apa, jadi wajar aja dong kalau
ya wajar kalau misalnya kita kaget gitu ya, ini orang ternyata sikapnya kayak gini, karena kita bukan cenayang. Kalau misalnya kita cenayang, kita udah tahu sikapnya seperti apa, ya kita nggak akan mau dong sama orang itu. Iya, makanya kan. Dan menurut aku sih, kalau untuk pertama kalinya gitu ya, kita merasa nyesel tuh, ya itu sangat amat wajar lah, karena ya mungkin pada saat itu kita ngerasa tersakiti lah, kita ngerasa nih orang kok malah kayak gini gitu kan, kita udah berharap banyak, udah menaruh harapan yang tinggi juga gitu kan, pastinya kita kecewa gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa refleksiin lagi gitu ya, kita sadarin lagi kalau misalkan ternyata semua orang yang ada di hidup kita atau yang pernah tinggal di hidup kita itu pasti memberi kita tuh banyak makna, banyak pelajaran gitu kan. Walaupun pelajarannya itu harus kita terima dengan cara yang negatif, dengan cara yang bikin kita sakit hati, dengan cara yang bikin kita tuh sedih, nangis, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya, yang namanya manusia tuh mau sesusah apapun bebannya, pada akhirnya mereka juga tetap lanjut gitu kan, tetap meneruskan hidup mereka gitu. Jadi ya inilah, ikutin kata teman kita tadi gitu ya. Jadi gak usah disesalin banget gitu ya, dijadiin aja pelajaran gitu loh, biar kalian tuh gak mengulangi kesalahan yang sama gitu guys. Betul sekali. Dan apa ya, mungkin terakhir aku mau ngasih apresiasi ke si cowok B nih ya. Iya, kita harus kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan guys. Terima kasih banget ya buat cowok B yang kamu sudah bisa nge-treat cewek kamu ini dengan apa ya, dengan perasaan cinta yang tulus gitu kan. Iya. Udah bisa menerima kekurangannya juga, terus habis itu juga bisa apa ya, selalu mengerti keadaan dia gitu, tadi katanya teman kita kan. Dan itu bukan pelajaran yang gampang, pelajaran nggak tuh, itu bukan hal yang gampang loh guys gitu ya. Mungkin kita ngeliatnya kayak terima kekurangan, ngertiin keadaan, itu nggak segampang itu gitu. Karena bener. Apalagi kalau misalnya kita harus mengerti keadaan seorang tuh secara berulang, dan kayak mungkin kalau kita sendiri ngeliat tuh kayak ini orang kenapa sih batu banget gitu kan. Tapi apa ya, itu tuh susah gitu, apalagi kita harus sabar gitu kan. Dan mungkin tadi teman kita juga menyinggung, karena dia ada ngomong menyinggung ini sih, trust issues gitu kan. Itu juga susah banget ditaklukkannya gitu. Tapi si cowok B ini tetap apa ya, sabar, dan itu perlu diapresiasi banget sih gitu. Setia banget loh, dia udah nungguin kan. Teman kita bilang katanya si cowok B ini suka sama teman kita ini dari pas dikasih gelang kan. Nah itu kan katanya sekitar tahun 2015 atau 16 ya kan ya? Iya benar. Abis itu di awal Agustus 2021 cowok itu nge-DM si teman kita, bayangin 5-6 tahun si cowok berusaha buat nyari kontaknya temen kita selama itu ya. Iya, itu gila sih, keren banget sih. Itu sangat amat menginspirasi ya guys. Aku tuh jadi pas baca tuh ngerasa kayak ya ampun, lucu banget, sampai se-effort. Iya weh, berarti emang cowok setia tuh sebenarnya ada guys. Ya pinter-pinter kita aja nyarinya. Iya makanya, dan apa ya, dan ini sih kayak dia menyerahkan banget ke tangan Tuhan gitu kan, kayak iya benar, bener-bener udah menyerahkan, mau kalau misalkan emang si cowok ini nggak tepat buat dia dipisahin dan lain sebagainya, tapi ternyata cowok ini juga baik-baik aja gitu kan. Dan apa ya, cowok ini membuat si teman kita ini jadi bahagia, jadi lebih senang lagi, lebih terbuka lagi. Itu tuh bener-bener hadiah terbaik dari Tuhan sih buat teman kita ini. Iya, emang kalau diserahin ke Tuhan tuh pasti semua ujungnya baik. Kalau yang dari Tuhan tuh semua ujungnya pasti baik. Yes, ya kuncinya bersabar sih guys, bersabar. Iya benar. Dan apa ya, kita tuh juga harus berusaha gitu. Nggak bisa kita menyerahkan 100% ke Tuhan gitu ya, tapi kita nggak berusaha ngapa-ngapain gitu, itu kan ya sama aja bohong gitu kan. Dan berserah sama menyerah itu beda guys. Bener banget. Jangan disamain. Iya, jadi walaupun kita tetap meminta pertolongan Tuhan, tapi kita bukan berarti kita diem-diem aja, nggak ada usaha untuk ngapa-ngapain gitu kan ya. Jadi harus imbang lah ya, kita minta bantuan Tuhan dan usaha kita juga harus imbang gitu. Betul sekali. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita menutup
sesi cerita-cerita kita pada hari ini gitu. Boleh nih mungkin buat saya dulu nih dikasih apa ya, ngasih ke pendengar kita, ke para teman-teman kita nih, mungkin kayak kata-kata buat Tiara gitu ya, seperti biasa. Ya, 1-2 patah kata bolehlah dikasih ke mereka gitu. Silakan. Oke, kalau berdasarkan pengalaman dari teman kita ini ya, kan dari tadi tuh udah banyak banget ya Sheila yang kita sampaikan ke teman-teman kita pelajaran apa aja sih yang bisa diambil. Mungkin di sini aku cuma mau mengingatkan kembali ya supaya tidak pada lupa ya. Dalam suatu hubungan, kalau misalnya kalian menjalani suatu hubungan terus kalian sadar hubungan itu emang udah nggak baik, udah nggak bisa dilanjutin lagi, ya udah selesain gitu. Kalau misalnya emang bener-bener udah buntu banget itu jalan, udah diusahain sebagaimanapun juga, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan gitu. Jangan jangan karena kalian takut kesepian terus kalian lebih memilih untuk bertahan di hubungan yang toksik gitu. Padahal tanpa kalian sadari ya, kalian tuh bisa aja udah melewati barisan orang-orang setia yang siap menanti kalian gitu. Jadi kalau emang itu hubungan udah nggak baik, udah nggak bisa dipertahankan lagi, kalau misalnya udah tidak ada nilai penghargaan lagi di dalam hubungan itu, ya udah selesai. Terus kalian harus bersabar, kayak Michelle udah bilang tadi, kuncinya itu bersabar. Kalau misalnya prosesnya dipercepat sama Tuhan, kita harus bersyukur. Kalau prosesnya diperlambat, Tuhan minta kita untuk bersabar. Pasti nanti kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, kayak yang teman kita udah bilang tadi. Nah, terus juga kayak yang udah temen kita bilang tadi nih, jangan menyesali apa yang udah terjadi ya di masa lampau gitu, cukup dijadiin pelajaran aja, karena penyesalan itu tidak akan mengubah keadaan ya guys ya. Yang penting kalian sadar itu ya, berefleksi lah, itu intinya. Abis itu ada lagi nih, tadi aku juga baca temen kita bilang, nggak akan ada habisnya kalau kita terus-terusan mencari kelebihan yang nggak ada di pasangan kita dengan mencari kelebihan di orang lain. Emang pada dasarnya manusia itu kan tidak pernah merasa puas ya kan, Shell ya? Iya, bener banget itu. Tapi di sini teman kita udah bilang nih, kalau misalnya kita terus-terusan mencari kelebihan yang nggak ada di pasangan kita, terus kita cari di orang lain, sampai kapanpun tuh nggak akan ada habisnya gitu loh. Ibarat kata gali lubang tutup lubang. Ya nggak sih? Sama nggak sih? Pokoknya gitu lah ya. Ya, jadi pokoknya gimana caranya supaya kita nggak capek untuk terus-terusan mencari kelebihan yang nggak ada di pasangan kita, ya kita saling melengkapi gitu. Kita mensyukuri apa adanya, kita sadar kita juga punya kekurangan, tapi pasangan kita tetap milih stay sama kita, ya udah kita juga harus melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi satu orang aja udah cukup, nggak usah dua ya. Ya cukup sekian dari saya ya, cukup panjang ya ternyata. Silakan Shil, kalau dari kamu apa? Karena tadi di awal-awal juga aku sama Saina juga udah bahas gitu ya, jadi udah bisa diambil lah, dipetik 1-2 pelajarannya gitu kan. Di sini Saina juga udah share gitu beberapa kata-kata mutiara dari dia gitu ya. Mungkin aku menambahkan sedikit aja. Nah, ini yang pertama aku mau melanjutkan aja dari statement kamu sebelumnya, ngomong tentang kayak gak usah mencari kelebihan di orang lain lah, kalau misalkan udah punya yang satu ini gitu kan. Dan itu kayak apa ya, menurut aku tuh utamakan kenyamanan dibandingkan kelebihan gitu. Karena gini sih, kalau misalkan kamu udah sama satu orang ini dan kamu udah nyaman sama dia gitu ya, ya kenapa nggak bertahan gitu loh, karena kamu udah nyaman kan sama dia. Sedangkan oke nih, misalkan kita mencari orang lain yang memiliki kelebihan gitu ya, lebih daripada orang yang bersama kita sama-sama saat ini gitu kan. Tapi bisa aja kita malah nggak nyaman sama orang itu gitu kan. Mungkin nggak sebaik orang yang lama gitu nanti nge-treatnya dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku utamakan kenyamanan daripada kelebihan gitu. Nah, terus yang terakhir yang mau aku tekanin lagi, ini yang berhubungan sama moto hidup aku gitu ya, yang you'll never know if you never try gitu. Karena ini tuh bisa dalam segala aspek itu bisa dipakai gitu kan, dan contoh nyatanya udah dikasih nih sama teman kita ini, sama salah satu pendengar kita nih udah dikasih gitu kan, dan itu hasilnya berbuah baik gitu ya. Jadi
ya jangan takut untuk mencoba, jangan takut nanti kayak nanti kalau misalkan aku gagal gimana, dan kalau misalkan hasilnya nggak sesuai ekspektasi aku gimana gitu kan. Itu tuh urusan belakangan guys, tentang hasil itu urusan belakangan. Yang penting kalian udah tergerak gitu ya, udah mau mencoba, daripada kalian tuh stay di satu tempat itu terus gitu kan. Sama aja analoginya gini, kalau misalkan lagi ada banjir gitu ya. Sebenarnya kita tahu nih banjir itu mungkin airnya lebih cepat daripada kita lari gitu kan. Tapi setidaknya kita udah effort untuk lari gitu kan. Effort untuk lari ini bisa aja nanti tiba-tiba kita nemuin celah lah, kita nemuin pohon lah, kita bisa maju dan sebagainya gitu kan. Dan itu probabilitasnya 50-50 gitu kan survival kita. Dibandingkan kalau kita tahu ada banjir yang datang ke kita dan kita diem aja di situ gitu kan. Jadi makanya jangan takut untuk mencoba, dan hasil itu urusan belakangan guys. Yang penting kalian udah mau untuk mencoba gitu. Betul. Oke deh, segitu aja untuk hari ini gitu ya. Dan sebelum kita mengakhiri episode hari ini, aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian semua nih, kalau misalkan kalian mau menceritakan kisah kalian kayak teman kita ini gitu ya, atau mau request topik gitu, atau mau request apapun itulah, bisa banget disampaikan ke kita di sosial media kita. Boleh dong nih buat saya dikasih tahu sosial media kita tuh apa aja sih? Oke, jadi buat kalian yang mau buat kalian yang punya cerita juga nih, terus mau disampaikan kita, kayak Michelle udah bilang tadi, langsung aja disampaikan, bisa lewat Instagram kita atau bisa juga lewat email kita. Nah, namanya apa sih? Nama semua sosial media kita itu sama, apa sih kata remaja? Dan untuk emailnya tinggal ditambahin aja @gmail.com. Jadi lengkapnya apa sih kata remaja @gmail.com. Jadi udah mudah banget deh pokoknya untuk menghubungi kita, karena kita tahu hidup udah susah ya, jadi kita tidak mau bikin tambah ribet ya, kita mau meringankan hidup kalian gitu. Dan nih kalau misalkan buat pendengar-pendengar baru kita nih yang mungkin lupa gitu ya kapan sih SKR tuh upload gitu kan, apalagi mungkin udah nungguin gitu kan, aduh episode barunya kapan nih gitu kan. Nah boleh nih udah tolong lagi nih buat saya kasih tahu dong ke pendengar baru kita kapan sih SKR tuh upload. Oke, jadi buat kalian yang butuh jadwal uploadnya SKR nih supaya nggak menunggu-nunggu, supaya kalian kalaupun menunggu ya menunggu dengan kepastian ya. Nih, biar aku kasih tahu nih ya. Jadi ASKR itu upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat kita upload jam 6 sore, dan untuk di hari Minggu kita upload di jam 8 pagi. Jadi kalian udah menunggu dengan kepastian lah ya. Yes, bener banget. Oke, segitu aja buat episode hari ini. Terima kasih buat pertama-tama terima kasih nih buat teman kita yang udah menyampaikan isi hatinya gitu ya. Iya, terima kasih ya. Mengizinkan kita untuk menyebarkan isi hatinya gitu ya ke pendengar-pendengar lain. Terus terima kasih juga buat pendengar kita yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat saya yang hari ini udah menjadi teman host aku. Sama-sama. Oke, segitu aja buat hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.